Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah pengantar dasar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang relasi. Ya, di sini ya. Oke, nah, kita punya sebuah relasi dari A ke B ya. Dinotasikan seperti ini: A, B dengan elemen A, B elemen B. Oke, baik. Ya. Di sini dikasih contoh ya, jika P 2, 3, 4. Nah, di sini juga Q-nya 2, 4, 8, 9, 15 ya. Maka kita akan bisa membentuk jika diberikan relasi P habis membagi Q ya, maka kita bisa membuat relasi seperti ini: 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 2 habis membagi 8. Maka 22, 24, 28. Oh, ini enggak terurut ya. Kemudian 3 habis membagi 9, 3 habis membagi 15, 4 habis membagi 4, 4 habis membagi 8. Gitu. Nah, kemudian kita bagaimana cara menyajikan relasi ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, himpunan pasangan terurut dalam bentuk tabulasi ya, seperti ini. Kemudian dengan bentuk pencirian ya, pasangan terurut dalam bentuk pencirian seperti ini ya. P sama dengan X, Y, di mana X berusia Y. Oke. Dengan X berusia Y, X elemen M, Y elemen N. Kemudian diagram panah. Oke, seperti ini. Kemudian grafik relasi atau koordinat, diagram koordinat ya, seperti ini. Kemudian tabel ya. Oke. Nah, ini tabel. Oke, kita pakai ini. Kemudian ada penyajian relasi dalam matriks ya, seperti ini ya. Oke. Di sini kita punya matriks M ya, MIJ ya, MIJ ya, I itu banyak barisnya, J-nya banyak kolomnya ya, sampai N. Ya. Dalam hal ini ya, untuk untuk angkanya ya, kalau seandainya AI, BJ-nya elemen dari relasi tersebut, maka kita kasih nilai 1. Nah, jika bukan maka 0 ya. Kita lihat contoh. Di sini ada A 2, 3, 4, B 2, 4, 8, 9, 15 ya. Di sini kita akan buat relasinya X adalah faktor prima dari Y ya. Maka di sini yang kita lihat adalah domainnya, X-nya, si X ini. Makanya pertama kita lihat adalah yang mana bilangan prima dari sini ya. 4 jelas bukan ya, berarti 2 dan 3 saja. Maka relasi 2, 3 ke sini yang merupakan dia faktor dari ini yang mana? Maka 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 8. Maka 22, 24, 28. Nah, dia bukan faktor dari 9 ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, 2 juga bukan faktor dari 15. Maka di sini nggak ada ya. 3 bukan faktor dari 2, 3 bukan faktor dari 4, 3 bukan faktor dari 8, 3 faktor dari 9, 3 faktor dari 15. Maka kita bisa membuat relasi yang anggotanya seperti ini ya. Jadi kita punya anggota ini. Sekarang kita buat matriksnya ya. Di sini domainnya itu 3, berarti dia ada 3 baris. Kodomainnya ada 5, maka dia 5 kolom ya. Di sini 2 itu anggota ya, anggota dari relasi, maka 1. 2, 4 itu juga anggota, 2, 8 juga anggota, 2, 9 bukan anggota, maka dikasih 0. 2, 15 bukan anggota, maka dikasih 0 ya. Sama 3, 2 itu bukan, 3, 4 bukan, 3, 8 bukan, 3, 9 iya ya, maka 1. 3, 15 iya, maka dikasih 1. 4
Nah, ini 4 tadi karena bukan bilangan prima, maka dia pasti juga bukan faktor prima. Maka dari yang di sini ya. Maka di sini untuk 4, 2, 4, 4 dan seterusnya dikasih 0 karena dia bukan anggota dari relasi. Oke, seperti itu. Kemudian penyajian relasi dengan graf berarah ya. Yang perlu diketahui istilah-istilahnya adalah ya, di sini adalah simpul asal atau inisial vertex dan terminal vertex. Ya, jadi kalau ada A, B elemen R ya, maka A ini adalah simpul asal, B-nya simpul tujuan ya. Kemudian jika pasangan turunnya dia dirinya sendiri A, atau B, B dan seterusnya, maka ini disebut dengan loop ya, loop. Kita lihat. Nah, istilah contoh ya, kita punya relasi seperti ini ya. A, B dan sampai D, B. Berarti ada 4 ya titiknya A, B, C, D. A, B, C, D. Di sini terlihat ya ada seperti ini A ke A lagi ya. Ini loop ini. Ya, ini loop. Kemudian A ke B ini ya. A ke B. Ya itu ya. Nah, selain itu ini arah mati B ke A ya, kemudian C ke A ya. Ada juga B ke C, B ke D ya, B ke A ya. Kemudian ada D ke B ya. Keadaan ini C ke D juga ya. Oke, seperti itu. Dan ada relasi inverse ya. Relasi inverse itu jika kita punya ya relasi himpunan A ke B ya, maka inverse dari relasi tersebut adalah ya kalau dari A ke B maka tadi A, B ya, dimana A dan B itu elemen relasi A, B relasi. A elemen A ya, B elemen B gitu ya. Maka di sini inverse itu kebalikannya, yaitu B, A ya, dengan A, B itu adalah relasi. Kita lihat contohnya. Di sini kita punya relasi seperti ini ya. P habis membagi Q. Ini seperti yang di awal tadi ya. Di sini kita punya relasi 22, 24, 44, 28, 48, 39 dan 315. Maka inverse dari sini adalah kebalikannya, berarti 22 tetap ya. 24 menjadi 42, 44 tetap, 28 menjadi 482, 48 jadi 84, 39 93, 315 jadi 15 3. Oke, kita punya relasi ya semudah itu ya, cuman membalik saja. Kemudian kalau tampilan ininya matriksnya, maka kita juga bisa membuat inverse-nya. Kalau kita punya matriks seperti ini ya, 1 1 1 0 0 ya dan seterusnya ini, maka cara membuat inverse relasi inverse ya dari relasi ini, inverse dari relasi ini adalah dengan cara melakukan transpose terhadap matriks M ini. Nah, kita misalkan N ini adalah inverse dari relasi yang di sini ya. Maka N itu adalah matriks transpose dari M ya. M transpose. Jadi kolom jadi baris dari kolom ya. Ini baris pertama 1 1 1 0 0, ini jadi kolom pertama 1 1 1 0 0. Baris ini jadi kolom ini. Baris ketiga jadi kolom ketiga ya. Seperti itu. Di sini ada latihan ya, silahkan dicoba. Oke. Untuk tabulasi ini sangat mudah ya. Nah, ini kita punya A 1 2 3 B A, B. Relasinya 1A, 2A, 2B, 3A. Ini merupakan relasi dari A pada B. Nah, inverse dari relasi R dalam bentuk tabulasi. Nah, relasi tinggal balik ya. A1, A2 ya, B2, A3 ya. Nah, ini kalau seperti itu kita inikan dulu ya, A3 baru B2. Ini dalam tabulasi. Kalau dalam bentuk matriksnya, nanti kita bentuk dulu nih ya. Berarti
ini ada ini apa namanya, jumlah barisnya ya, ini jumlah kolomnya. Kita buat dulu matriksnya ya. Ini berarti 1A ya, 1A itu anggota berarti 1 ya. Kemudian 1B bukan anggota berarti 0 ya. Dan 2A itu anggota berarti 1. 2B itu juga anggota, maka di sini 1. Selanjutnya 3A itu anggota berarti 1. 3B itu bukan berarti 0. Oke, ini matriks kita, matriks awalnya ya. Kita misalnya apa? X deh gitu ya. Ini matriks X. Maka inverse dari relasi ini dalam matriks, misalnya kita punya inverse itu Y gitu ya. Nah, maka kita bisa buat ya, ingat baris di kolom ya. Ini baris pertama ya, baris pertama jadi kolom pertama. Jadi 1 0 1 1 1 0 ya. Jadi kolom pertama menjadi baris pertama ya. Kolom kedua menjadi baris kedua, seperti itu. Kita masuk operasi pada relasi ya. Di sini karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku ya. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 iris R2, R1 gabung R2, R1 kurang R2. Di sini juga ada kurang ya. Masuk juga R2 kurang R1 ya. R2 kurang R1 ya. Dan R1 tambah R2 juga adalah relasi dari A ke B. Nah, ini ya. Contoh ya. Di sini A ya, anggotanya ABC, B, ABCD. Nah, maka relasi relasi R1-nya kita buat seperti ini. AA, BB, CC ya, relasi R2-nya ini AA, AB, AC, AD. Sekarang berarti R1 iris R2 ya, ini R1 gabung R2 ini ya. R1 kurang R2 berarti dia elemen R1. Elemen 1 bukan elemen R2, berarti kan hanya ini ya. Dikurang irisannya ini. Jadi tinggal BB CC. R2 kurang R1 berarti dia elemen R2, bukan elemen 1, tinggal kurang ini. Ya. AB, AC, AD. R1 tambah R2 berarti gabungannya dikurang dengan irisannya. Berarti ini dikurang dengan irisannya, berarti kurang ini saja. Ya. Oke. Seperti itu. Kemudian komposisi relasi. Ya, komposisi relasi berarti di sini kita lihat ya. S bundaran R ya dengan A, C, di mana A elemen A, C elemen C. Ya, dan untuk berapa B elemen B, A, B elemen R, dan B, C elemen S. Ya. Sekarang kita lihat ya. Contoh ya. Di sini kita punya relasi R yang anggotanya 12, 16, 24, 34, 36, 38. Dan kita punya relasi S 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. Maka komposisi relasi R dan S adalah 1U. Di sini kita lihat ini ya. 1 itu kedua, 1 kedua. Maka dua yang dua di sini di R ini kita lihat di S. 2 itu yang ada hanya ini ya. 2-nya ke U, maka kita 2-nya langsung kita hilangkan jadi 1U. Maka sini 1U ya. Kemudian ada lagi 16. 16 di S perginya kemana?
ke T. Nah, maka 1T. Kemudian 2, 4. 4 perginya kemana? 4 perginya ke S. Ya, ke S. Maka 2 S. Ya, sini. Tapi 4 ini bukan hanya perginya ke S, tapi juga ada 4T, maka juga 2T. Ya, seperti ini. Kemudian 3, 4. Tadi kalau 4 maka dia ada ke S, ada ke T ya. Maka 3S, 3T. 36 ya. 6 perginya ke T juga, maka 3T sudah ada, nggak usah tulis lagi ya. Dan 38, 8 perginya kemana? 8 perginya ke U, maka 3U ya, seperti itu ya. Nah, inilah S komposisi R ya. Oke, nah ini apanya kita bisa buat diagram panah seperti ini ya. Di sini latihan ya, silakan dicoba. Sifat-sifat relasi ya. Yang pertama ada namanya refleksif ya. Refleksif yaitu jika ya, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika untuk setiap A elemen A maka A, A juga elemen A, A itu elemen relasi ya. Setiap R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A, tapi A, A-nya bukan elemen relasinya gitu ya. Kita lihat contoh di sini ada A anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada punya relasi R 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, dan 4, 4, 4, 3 yang 4, 4. Maka ini bersifat refleksif karena untuk setiap A elemen A maka A, A elemen R. Di sini terlihat ya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 itu ada semua di relasi ini ya. Seperti itu. Oke. Maka dia relasi ini refleksif. Kemudian kita punya relasi lain misalnya 1, 1, 2, 2, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Ini bukan refleksif karena 3,3 bukan anggota dari relasi. Jadi kalau dia punya anggota 1, 2, 3, 4 maka 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 harus kita pastikan masuk dalam anggota relasi. Maka itu bersifat refleksif. Relasi tersebut bersifat refleksif. Kalau tidak berarti dia tidak bersifat refleksif. Seperti itu ya. Di sini ada teoremanya ya. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri sehingga A, elemen R ya elemen relasi untuk setiap A elemen A. Oke, seperti itu ya. Jelas ya, habis membagi itu refleksif ya. Kemudian yang kedua bersifat transitif ya. Relasi R pada himpunan A disebut transitif ya jika memenuhi sifat ini. Nah, jika untuk setiap A, B elemen relasi dan BC elemen relasi maka AC elemen relasi ya. Nah, untuk ABC elemen A. Oke. Di sini kita ya misalkan A-nya seperti tadi ya 1, 2, 3, 4 dan relasi di bawah ini dibersihkan pada himpunan A. Oke. Relasinya 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Bersifat transitif katanya ya. Kenapa? 2, 1 ya, sini terlihat ya pasangan pelurutnya. Oke. Ada 3, 2, 2, 1. 3, 2, 2, 1. 3, 1 ada. Satu ada nih. Ada 4, 2, 2, 1. Maka 4, 1 juga harus ada. Satu ada nggak? Ada ya. Kemudian ini 4, 1 lagi ya ada. 4, 2, 4, 2 ada ya. Maka ini bersifat transitif. Ya. Seperti itu ya. Anda bisa cek sendiri. Kemudian ini ada juga teoremanya ya.
Nah, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat transitif juga. Ya, misalkan bahwa A habis membagi B dan B habis membagi C. Maka terdapat bilangan positif N dan N sedemikian sehingga B sama dengan N kali A ya, M kali A, dan C sama dengan N kali B. Di sini C sama dengan N kali M kali A ya. Sehingga A habis membagi C ya, karena dia pengali maka dia habis membagi ini ya. Membagi C. Ya, jadi relasi habis membagi bersifat transitif ya. Oke, sini ada latihan, silakan. Kemudian dia ada sifat simetri ya, simetris ya. Jika ya relasi R pada himpunan A disebut simetris jika memenuhi ini ya. Jika untuk setiap A, B elemen R relasi, maka B, A juga dipastikan dia elemen dari relasi tersebut untuk A, B elemen A. Nah, kalau yang tidak simetris ya, relasi R pada himpunan A tidak simetris jika ada A, B elemen R tapi B, A nya bukan elemen dari relasi tersebut. Ya. Kemudian relasi R pada himpunan A asimetris jika memenuhi ya seperti ini. Jika untuk setiap A, B elemen R maka B, A bukan elemen R. Kalau dia memenuhi ini maka dia disebut dengan asimetris. Ini ada namanya antisimetris ya. Antisimetris. Relasi R pada himpunan A disebut antisimetris jika A, B elemen R ya dan B, A elemen R hanya jika A-nya sama dengan B ya untuk A, B elemen A. Yang kata lain ya, jika A, B elemen R maka B, A bukan elemen R kecuali kalau A dan B-nya sama. Dan relasi R pada himpunan A tidak antisimetris jika ada elemen berbeda A, B sedemikian sehingga A, B elemen R dan B, A elemen R ya, jelas ya. Di sini kita contohkan ya, kita punya A, himpunan A 1, 2, 3, 4 ya. Dan kita punya relasi seperti ini ya. Jika kita punya relasi ya 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4 maka ini bersifat simetris katanya. Nah, untuk melihat sifat simetris ini gampangnya adalah kita lihat yang berbeda. Nah, ini sama nggak usah dilihat nih. Kita lihat ada ini aja yang beda. Kalau ada 1, 2, ada nggak 2, 1? Ada. Nah, berarti dia memenuhi. Ini nggak usah dilihat. Ada 2, 4, ada nggak 4, 2? Ada ya. Nah, ini nggak usah dilihat. Nah, maka kalau sudah memenuhi ya sudah, berarti dia simetris ya. Sekarang untuk melihat ini, dia tidak antisimetris ya. Katanya karena ada 1, 2. Jadi kita untuk melihat antisimetris juga gitu. Yang sama nggak usah dilihat nih. Kita lihat yang baris merahnya aja. Kalau 1, 2 ini 1 dan 2 ini beda, ada 1, 2. Maka kita harus pastikan kalau 2, 1 nggak ada. Nah, ini ada kebetulan. Nah, maka dia tidak antisimetris. Gitu juga ini ya. Kalau 2, 4 ada, maka kita harus pastikan kalau 4, 2 tidak ada untuk menyatakan kalau dia antisimetris. Ternyata ini ada, maka dia tidak antisimetris. Seperti itu ya. Oke. Contoh yang lain juga silahkan dicobakan ya. Ini dia tidak simetris, tidak antisimetris. Yang C ini simetris tapi dia juga antisimetris. Simetris sekaligus antisimetris ya. Jadi kalau dia anggota dari relasi itu hanya dirinya sendiri ya, 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya gitu ya, maka dia adalah simetris sekaligus antisimetris. Oke, ini silakan bisa dicek sendiri ya. Di sini ada teoremanya ya. Ya, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif tidak simetris. Karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A ya. Kecuali jika A sama dengan B. Jelas ya. 2 habis membagi 4. Nah, tetapi 4 tidak habis membagi 2 ya, gitu. Ada relasi ekuivalen ya. Relasi R disebut sebuah relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif. Ingat tadi ya. Refleksif, simetris, dan transitif.
Kalau dia memenuhi ketiga kriteria ini, maka dia disebut dengan relasi ekuivalen ya. Oke. Kemudian relasi pengurutan ya. Pengurutan. Relasi R disebut sebagai sebuah relasi pengurutan ya. Pengurutan sebagian ya, pengurutan sebagian, partial ordering. Jika relasi tersebut bersifat refleksif, transitif, dan antisimetris. Ini juga sudah tadi ya. Jadi kalau dia memenuhi yang tiga ini, maka dia relasi tersebut disebut dengan relasi pengurutan sebagian. Oke. Saya rasa cukup sampai di situ ya materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.